Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Mardia dari kelas PGMI 01 2018 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah seminar proposal yang diampu oleh Bapak Fadila Lisofian MPD. Nah, di mana saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian saya, yaitu penerapan model pembelajaran Picture and Picture dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SD Negeri 26 Palembang. Nah, pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperluas pengetahuan dengan tujuan membentuk nilai, sikap, dan perilaku. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran pada pendidikan formal adalah masih rendahnya daya serap atau pemahaman pada peserta didik. Hal ini dibuktikan dari hasil belajar peserta didik yang bisa dikatakan kurang memuaskan. Nah, untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan itu merupakan suatu perkara yang tidak mudah, karena ada faktor yang senantiasa mempengaruhi. Salah satunya tingkat pemahaman siswa dalam menguasai materi pokok yang diajarkan. Kemudian guru juga harus menguasai pengetahuan, juga keterampilan untuk mengajar seperti model, metode, serta pendidikan yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Nah, oleh sebab itu, untuk mutu pendidikan di sekolah dasar harus mendapatkan perhatian yang lebih, terutama di mata pelajaran IPS. Seperti kenyataan yang kita ketahui selama ini, bahwasanya pendidik itu masih kurang kesadarannya untuk menggunakan model pembelajaran yang mendukung proses penyajian materi pada pembelajaran IPS agar mudah dimengerti oleh siswa. Nah, pembelajaran yang dirancang selama ini cenderung bisa dikatakan monoton ya, yang menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa, khususnya pada materi IPS. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara saya di SD Negeri 26 Palembang, diperoleh bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas ini, khususnya pada mata pelajaran IPS, masih terbilang kurang. Nah, pembelajaran diberikan kepada siswa hanya mengacu kepada pembelajaran kognitifnya saja, dengan menggunakan metode ceramah, mencatat, kemudian guru memberikan tugas kepada siswanya. Nah, pembelajaran yang digunakan masih sangat kurang bervariasi, sehingga berdampak pada siswa yang menjadi kurang efektif dalam melaksanakan pelajaran dan juga cenderung menjadi pendengar yang pasif. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya yang saya dapati itu nilai evaluasi ujian semester 1 khususnya pada mata pelajaran IPS pada siswa kelas 4 yang berjumlah 36 siswa SD Negeri 26 Palembang, antara lain adalah mendapat nilai 50 sebanyak 13 siswa, mendapat nilai 60 sebanyak 17 siswa, kemudian mendapat nilai 80 sebanyak 4 orang siswa, dan juga mendapat nilai 90 sebanyak 2 orang siswa saja. Dapat disimpulkan dari sini bahwasannya persentase hasil belajar yang diperoleh dari 36 orang siswa tadi itu masih kurang memuaskan ya. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang saya ambil itu adalah yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran Picture and Picture ini untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 6 SD Negeri 26 Palembang. Kemudian, apakah terdapat peningkatan pelajaran mata pelajaran IPS setelah menerapkan model pembelajaran Picture and Picture pada siswa kelas 4 SD Negeri 26 Palembang. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan and Taylor dalam Margono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data yang berbentuk deskriptif atau kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang kita amati. Nah, subjek penelitian yang terlibat dalam penelitian kali ini adalah guru dan siswa kelas 4 itu pada SD Negeri 26 Palembang yang berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 22 siswa perempuan dan juga 14 siswa laki-laki.
Nah, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2021, dimulai dari perencanaan sampai dengan hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 26 Palembang yang bertempatan di Jalan Swadaya, Lorong Lebak Harapan 2, Kecamatan Along-Along Lebar, Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis pendekatan kualitatif. Nah, tahap-tahap penelitian ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian tindakan, pengamatan, dan juga refleksi. Lalu data diambil itu ada 3. Yang pertama siswa. Pada penelitian ini jumlah siswa yang diamati itu sebanyak 36 siswa, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Sumber data dari siswa diambil dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pada aspek kognitif dan juga afektif serta psikomotoriknya pada pembelajaran tema 7 subtema 1 dan menerapkan model pembelajaran picture and picture. Kemudian yang kedua adalah guru. Pada penelitian ini sumber data dari guru diambil dari hasil observasi terhadap pelaksanaan keterampilan guru pada tema 7 subtema 1 dengan menerapkan model pembelajaran picture and picture. Dan yang terakhir, catatan lapangan diperoleh dari catatan guru dan juga hasil pengamatan observer pada pembelajaran tema 7 subtema 1 tentunya dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture. Lanjut kepada teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik tes. Teknik tes dalam penelitian ini menggunakan soal evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa itu sendiri pada aspek kognitifnya. Tes dilaksanakan secara tertulis dan dilakukan di setiap akhir proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah teknik non-tes. Yang pertama, observasi. Pada penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pada ranah afektif dan juga psikomotorik selama proses pembelajaran dengan menerapkan picture and picture. Kemudian yang kedua, dokumentasi. Pada penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa foto dan juga video selama pelaksanaan penerapan model pembelajaran tadi. Dan yang ketiga, catatan lapangan. Penelitian ini menggunakan catatan lapangan berupa catatan selama proses pembelajaran yang merupakan data keterampilan guru dan juga aktivitas siswa pada pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data pada data kualitatif. Nah, pada data kualitatif dalam penelitian ini berupa data hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar pada ranah sikap, keterampilan, dan diorganisasikan ke dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang, serta dengan skor yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, yang kedua adalah data kuantitatif. Data ini berupa hasil belajar yang mengukur kompetensi belajar siswa pada ranah pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, mungkin sekian mengenai pemaparan proposal penelitian dengan judul penerapan model pembelajaran picture and picture dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SD Negeri 26 Palembang. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.